dan syariat Nabi Muhammad penyempurna. Artinya setelah ada artinya apa yang disampaikan oleh Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Lut, Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad mengajarkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Intinya di dalam akidah tetap sama dari sejak Nabi Adam sampai dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masalah akidah sama, yaitu mentauhidkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, di dalam masalah syariat berbeda. Kalau di dalam syariat berbeda, contoh kalau Bani Israel, syariat yang Allah berikan kepada mereka, kalau tangan mereka kena najis, maka Allah merintahkan mereka untuk memotong kulitnya. Kalau Bani Israel atau umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, misalnya narang lepet najis di manda, harus syariat berlaku, harus nangkri kulit di manda. Itu syariat yang Allah berlakukan pada umat Nabi Musa atau Nabi Isa. Sedangkan kalau umat Nabi Muhammad cukup dibersihkan saja, ya, cukup dibersihkan. Nah, ini perbedaannya. Begitu juga yang lain, ya. Umat-umat terdahulu mereka pun mengerjakan sholat, ya. Tetapi kadang sholat mereka terdahulu ada yang cuma berdiri saja, tidak ada rukuk sujudnya. Tetapi kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada takbirnya segala macam. Syariatnya berbeda. Dan syariat Nabi Muhammad penyempurna. Artinya setelah adanya syariat Nabi Muhammad, maka syariat nabi-nabi terdahulu tidak lagi berlaku. Tidak lagi berlaku. Yang menyempurnakan adalah syariatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam masalah tauhid kita tetap sama. Tetapi di dalam syariat ada perbedaan-perbedaan, dan syariat Nabi Muhammad inilah yang menyempurnakan. Kemudian di sini di dalam kitab ini yang kita bahas adalah mengenai masalah yang sangat dasar di dalam agama kita, yaitu masalah akidah. Ya. Kalau akidah kita salah, maka yang lain akan salah. Artinya mulyandara pengetahuan tentang akidah ini berbahaya, sehingga ulama mengarangkan kitab-kitab, ya, untuk membahas masalah akidah kita ini, ya. Di dalam akidah kita mengambil paham Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Nah, ya, beliau membuat, ya, atau menyusun kitab ada yang namanya sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama itu adalah sifat wajib bagi Allah, yang 20 itu ada namanya wujud. Wujud itu dijelaskan oleh ulama di sini, an-na'taqida annallaha ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laysa biwasitati syai'in wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adamun. Artinya Allah itu ada, dan Allah itu ada tanpa perantara. Tidak seperti manusia. Kalau kita manusia ada karena ada orang tua kita. Orang tua kita karena ada paku balita selanjutnya dan selanjutnya. Kalau manusia ada sunnatullah yang berlaku. Artinya kalau kita misalnya ingin mendapatkan harta benda, maka kita harus rajin bekerja. Kalau kita ingin makan, kita bekerja dulu. Kita memasak beras dulu. Ada proses kalau manusia. Kalau Allah tidak, ya, tanpa proses. Itu perbedaan Tuhan dengan makhluk, ya.
Wa anna wujudahu wajibun, dan adanya Allah itu wajib. Artinya adanya alam ini menandakan adanya yang menciptakan. Langit ini ada tanpa tiang, ya, kita tidak pernah menemui ada tiangnya langit, ya. Begitu juga bintang-bintang seperti bergelantungan di langit, ya. Yang namanya urah kepada basantano. Tentunya ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti adanya langit, adanya bumi, adanya gunung menunjukkan bahwa adanya yang maha kuasa yang menciptakan itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La yumkinu ayyalhaqahu adamun, dan mustahil Allah tidak ada, ya. Itulah makna dari wujud. Kemudian yang kedua, sifat wajib bagi Allah adalah al-qidam. Kaifal i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah itu artinya maha terdahulu. An na'taqida anna Allah qadimun, yakni annahu mawjudun qabla kulli syai'in wa annahu lam yakun ma'luman fi waqtin min al-awqat wa anna wujudahu laysa lahu awwalun. Artinya Allah itu terdahulu dan tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mendahului Allah. Allah maha awal dan maha akhir. Allah yang pertama dan tidak ada yang lebih pertama dari Allah. Itu maksudnya qidam. Qidam itu artinya terdahulu, ya. Tidak ada yang terdahulu dari Allah, ya. Artinya Allah itu paling maha pertama. Kemudian beliau menciptakan, kemudian Allah menciptakan alam raya ini. Wa anna wujudahu laisa lahu awal, dan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada awal, ya. Maksudnya Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan seperti di dalam Al-Qur'an surat Al-Ikhlas. Artinya Allah tidak mempunyai orang tua, ya. Itu tauhid, ya. Karena apa? Karena tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa yang paling tidak diampuni oleh Allah adalah dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala masih mengampuni dosa yang lain, ya, kecuali dosa syirik. Kalau dosa syirik tidak ada ampunan, ya, bagi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dia betul-betul bertaubat kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah lagi, ya. Mensekutukan Allah maksudnya menjadikan ada sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dosa yang paling besar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa yang lain Allah masih mengampuni, ya. Dosa yang lain Allah masih memberikan ampunan. Tetapi kalau dosa syirik, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni kecuali dia sebelum orang ini meninggal dia kembali ke jalan tauhid. Maksudnya kembali mengatakan la ilaha illallah di dalam hatinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau bertaubat dengan betul-betul taubat, insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qidam artinya Allah maha terdahulu. Kemudian selanjutnya, kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Allah itu baqa, ya. Apa arti baqa? Baqa itu artinya kekal. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap yang ada di alam ini akan hancur, binasa, akan mati. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang kekal itu cuma Allah. Kalau kita manusia, alam, langit, bumi semuanya akan hancur. Bahkan para jamaah yang paling terakhir mati adalah malaikat Israel atau malaikat maut. Sebelum meninggal dunia malaikat maut ini, yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut iblis, ya. Iblis dulu. Iblis paling terakhir mati. Iblis maksudnya sebelum malaikat maut mati, iblis
suruh yang dimati ya tidak Allah. Iblis dulu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini para jamaah sempat dia menyesal ya, karena doanya iblis itu waktu iblis ini belum dinamakan iblis, namanya dulu Azazil ya. Azazil karena iblis nenek. Iblis ini diciptakan oleh Allah dari api dan dia termasuk dari bangsa jin. Nah, iblis ini dari bangsa jin dan diciptakan dari api. Sedangkan manusia Allah ciptakan dari tanah. Sedangkan malaikat Allah ciptakan dari cahaya, nur. Kemudian iblis ini sebelum diciptakan Nabi Adam, iblis dakwah ribuan tahun marah. Ribuan tahun iblis sudah ada, dan iblis ini adalah sebelum dia dinamai iblis oleh Allah namanya Azazil, dia itu sudah ribuan tahun bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata para ulama tidak ada sejengkal pun di langit itu kecuali dijadikan tempat sujud. Berarti luar biasa ibadahnya iblis. Ya, luar biasa ibadahnya. Tetapi para jamaah, awal mula kehancuran iblis tatkala dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ingatlah kata Allah, tatkala kami perintahkan malaikat usjudu li Adam, wahai malaikat, sujudlah engkau kepada Adam. Illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Aba, enggan, wastakbara, dan menyombongkan diri, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang kafir. Dari sinilah asal muasalnya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan iblis sujud, tidak mau. Sujud di sini kata ulama bukan menyembah, karena tidak boleh sujud kepada makhluk. Sujud di sini kata ulama litta'zim ya, cuma menghormati. Karena kalau sujud muka kita menempel di tanah itu tidak boleh kepada makhluk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga iblis ini tidak mau ya, tidak mau dia bersujud kepada Nabi Adam, maksudnya tidak mau menghormati Nabi Adam, iblis ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan iblis dari surga. Takdir Allah menurunkan iblis dari surga, dan iblis berdoa. Permintaan iblisnya, ya Allah, ketinggian umur tiang, adiknya tinggi umur tiang, seumur dunia nenek, kata iblis nolong, seumur dunia. Supaya apa? Adiknya lui batur pun, adiknya lui batur pun. Kami tak batur kata itaita, kata itaita. Di dalam neraka Allah kita memiliki neraka janda. Nanti jualnya iblis cuma itu apa, meta batur ya, meta batur arak ikan janda di neraka, cuma cari teman. Apa kata iblis? Ya Allah, panjangkan umur dia. Supaya apa? Supaya saya cari teman ya. Allah langsung menjawab, wahai iblis, aku panjangkan umurmu ya, aku tangguhkan umurmu. Sehingga iblis sampai sekarang ya masih ada. Sampai sekarang masih ada iblis pemimpinnya, kemudian syaitan bawahannya, jin kafir bawahan dari iblis. Nah, sampai sekarang ada ya, bahkan sampai akhir dunia kalau iblis ya, lama panjang umurnya. Nah, sehingga iblis ini adalah makhluk Allah yang diwafatkan oleh Allah sebelum malaikat Israel. Iblis cabut nyawanya dulu oleh Allah, kemudian Israel mencabut nyawanya sendiri. Pada saat itu pernah iblis menyesal ya, pernah iblis menyesal di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ini iblis pernah menyesal. Apa penyesalannya iblis? Ya Sayyidina Musa, kata iblis, ya Musa, bagi pesan yang salamku kepada sida Allah. Apakah bisa engkau sampaikan salam saya kepada Allah? Milihku taubat. Saya ingin taubat. Saya tidak ingin lagi mengganggu manusia. Kata iblis kepada Nabi Musa. Terus itu langsung bukan Nabi Musa berlaku di nenek pinta ya usmal, kata iblis. Gila.
Saya malu kepada Tuhan, kata iblis. Ipika lokangita lantaran ipi nabi, ipi dengan mulia, ipi utusan Allah. Nah, mudah-mudahan dan terima taubatnya dari Allah muka iblis di zaman Nabi Musa disebut lagi dalam kitab. Nah, kemudian Nabi Musa bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa sampai Anda salam iblis munajat dengan Nabi Musa ini. Terus turun wahyu langsung, artinya isyarat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, kata Allah, syaratnya iblis taubat dia cari kuburan Nabi Adam. Dia harus cari kuburannya Nabi Adam dan dia minta maaf di kuburannya Nabi Adam. Karena dulu di surga waktu saya suruh dia sujud kepada Nabi Adam, waktu saya suruh dia menghormati Adam, iblis tidak mau. Maka kalau di dunia dia mau bertaubat, maka syaratnya kata Allah cari kuburannya Nabi Adam dan minta maaf. Marakasan kalau ziarah ke ada kubur Nabi Adam itu. Mohon syaratnya mengenai sida Allah. Nah, kemudian Nabi Musa menemui iblis. Wahai iblis, kata Nabi Musa, salam engkau sudah aku sampaikan kepada Allah. Taubat engkau akan diterima oleh Allah dengan syarat engkau mencari makom atau kuburannya Nabi Adam dan engkau meminta maaf di sana. Apa kata iblis? Jangan dia masih hidup Nabi Adam yang memilih hormati tidak apalagi dia mati dengan. Artinya waktu Nabi Adam saja masih ada di surga masih hidup, aku tidak mau katanya, apalagi wahda mati ya kan. Nah, sombong mampu. Nah, itulah sebabnya sampai akhir zaman iblis terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis nanti para jamaah disebutkan di sini iblis laun bin hari kiamat siapa yang mimbar. Dikasih Allah Subhanahu wa taala mimbarnya dari api sebutan di dalam kitab. Terus suruh yang pidato iblis nenek tuki janji nekat di dunia kena. Artinya apakah betul janji iblis di dunia itu benar? Kan iblis di kita kalau kita mau sholat iblis mengatakan nanti dulu masih baca nanti coba ketoa nanti sholat kan mati kayak sholat masih kan bahaya. Terus mampu iblis bisikin kita macam-macam gitu. Bisikin kita macam-macam dari iblis nenek masih tinggi mau telur kata topak. Padahal umur ini kita tidak tahu ya. Kadang anak kecil pun mati. Bahkan banyak pemuda yang mati juga kan. Ajal itu di tangan Allah. Intinya kita harus tetap menghubungkan diri kita kepada Allah, tetap menjalankan sholat 5 waktu, tetap berzikir, tetap membaca Al-Quran. Itulah persiapan kita menghadapi kematian karena kita tidak tahu ya. Walaupun banyak sekarang ini orang tiba-tiba mati mendadak itu banyak ya. Nah, sehingga intinya bekal itu saja ya. Intinya bekal. Ibaratnya kata ulama di dunia saja kita berpergian yang tarani lalu punya tarani nanti bekal. Contohnya marah ikan, ketimbang Mataram, ya terjadi kata aku dulu, jadi kata aku dulu ya tarani barang beli ke bensin. Terus mari tanggung bilangan, sendiri tanggung di sprint, gue yang aku dulu ya kan. Apalagi kata ulama kita ini menuju akhirat, beda alam, terus ya tangan di bekal. Apakah samun talangan masih di dalam kubur jatah tuang di dalam kuburnya apakah cuma 5 tahun aku nak terjadi kiamat atau aku ribuan tahun dalam kubur nak terjadi kiamat bekal tayang darah sholat tayang darah puasa tayang darah baca Quran tayang darah karena orang jadi bekal di dalam kubur yang darah doang halapuna berarti kan alamat celaka kita di dalam kubur ya celaka di kehidupan dunia saja kita takut dalam kubur ya celaka di kehidupan dunia saja kita takut bepergian kalau tidak ada bekal apalagi merantau merabasan dengan misalnya dua manusia harus lengkap bekal KP segala macam perjalanan tiket pesawat apalagi kita menuju alam akhirat maka perbekal alam akhirat itu adalah sholat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal kita menuju akhirat. Nah, sehingga lanjut pada jamaah, iblis ini nanti Allah perintahkan dia berpidato ya dengan pakai podiumnya itu mimbar dari Nabi. Apa kata iblis waktu itu? Waktu nanti ini ceritakan di dalam hadis ya.
Apa kata Iblis? Wahai manusia, kata Iblis, apa yang aku janjikan dulu di dunia itu bohong, kata Iblis. Padahal sudah pengikutnya banyak. Karena pengikut itu nanti meminta syafaat kepada siapa pengikutnya. Nah, misalnya orang kafir pasti tidak Iblis, gitu kan. Nah, sehingga dia nanti berpidato kepada orang-orang kafir. Wahai manusia, kata Iblis, janjiku dulu di dunia itu bohong. Aku mengajak kalian untuk tidak menyembah Allah, untuk bermaksiat kepada Allah, dan sekarang kalian mati dalam kondisi kalian belum bertaubat. Sekarang aku berlepas diri, kata Iblis. Marak bahasa Tano cerita yang ada di dalam Al-Quran dari dasar Allah Subhanahu wa taala, wa idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un inni akhafu Allah rabbal alamin. Firman dari Allah di dalam Al-Quran. Neneng kan Iblis wajah nanti yang ada di dunia sampai kafir pertandingan atau pemaksiat pertandingan terus mati dengan orang yang ada bertaubat kan itu dia ada bertaubat terus apa nuta pin akhirat Iblis no ini aku ini bari minka aku berlepas diri kawan-kawan akhirat artinya ya kita dulu kan bahasa dalam jangan cari aku cari yang lain mungkin nak di dunia menjadi aja aku nama bahasa ini akhafullah rabbal alamin sesungguhnya aku takut hanya kepada Allah. Iblis itu saja takut kepada Allah, apalagi kita artinya para jamaah ternyata iblis ini walaupun dia menggoda itu dia takut kepada Allah. Berarti setiap apapun aktivitas saya tak lupa baca ta'awuz ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Karena apa para jamaah? Iblis ini takutnya cuma kepada Allah. Jadinya kita pun takut kepada Allah ya. Kalau kepada jin kafir kita bacakan dia ayat-ayat Al-Quran ya. Kita bacakan dia ayat-ayat Al-Quran untuk apa namanya melawan kalau jin-jin kafir ya. Itu namanya ruqyah ya. Nah ini ya para jamaah. Nah, sehingga kita lanjutkan sehingga iblis itu berlepas diri ya, berlepas diri dia tidak mau lagi mengakui perbuatannya nanti kalau di akhirat ya, dia tidak mau lagi mengakui perbuatannya di akhirat. Ini bari'un minka, ini akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri kepadamu. Artinya sekarang saya tidak bertanggung jawab lagi. Apa yang saya sampaikan di dunia saya mengajak anda kafir, dan aku itu bermaksiat, terus bermaksiat itu siapa sempat taubat. Berarti sekarang itu tidak ada urusan saya lagi, kata iblis ya. Saya berlepas diri, saya takut cuma kepada Allah, kata iblis ya. Ternyata di akhirat pun dia takut kepada Allah. Tetapi pengikut iblis, orang-orang kafir yang mensekutukan Allah tetap mengikut iblis masuk neraka karena iblis sudah bertanggung jawab lagi. Kemudian orang-orang yang beriman mengikut Nabi Muhammad SAW. Nah kemudian para jamaah diceritakan lagi di dalam Al-Quran dengan di dalam nerakanya luar biasa hausnya, luar biasa kehausannya dengan di dalam api nerakanya ini luar biasa ya. Sampai-sampai di dalam Al-Quran berlaku yai dengan di dalam neraka yang kita dengan di dalam surga ngelem atau ngelem pelajaran Nabi. Ada namanya Ma'ul Salsabila ya, Ma'ul Kautsar, itu pelajaran semua ya. Nah, nikmat luar biasa di dalam surga sehingga orang-orang kafir di dalam neraka ini memanggil ya, wa nada ashaban nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qala harramahuma 'alal kafirin. Dan ini yang dengan kafir cerita yang ada di Allah di dalam Al-Quran. Apa yang dengan kafir nono tatkala mintana dengan di surga nongenem pokoknya tidak bisa dibayangkan nikmat surga itu, tidak bisa dibayangkan ya, luar biasa nikmatnya sehingga orang-orang kafir ini memanggil wana ada ashaban nar muku dengan kafirnya dengan di dalam surga dengan beriman an afidu alaina minal ma bauke senterang kai mengenah kedi dengan cerita yang ada Al-Quran yang berbicara an afidu alaiha minal ma bauke senterang minta air mana-mana kedi au mimma razaqakum atau nar buah-buahan yang ini apa kasarannya dan marabasan dan qala inna harramahum 'alal kafirin rukat dengan Islam atau dengan beriman di surga haram ini beda karena kanggo muni beda
pelaku ya ini ya luar biasa ya, bagaimana nikmatnya di surga ya, nikmatnya di surga. Sehingga di dalam sebuah hadis yang lain, baginda Rasulullah SAW menceritakan di dalam sebuah hadis ya, hadis sahih di dalam Bukhari Muslim ya. Apa kata Nabi nyerita yang nikmatnya surga. Surga niki para jamaah perkara kain tapi wajib kita beriman. Dari mana kita tahu informasinya? Al-Quran menceritakan. Al-Quran itulah raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Pirang tadi dia meninggal dunia. Meninggal dunia baru tadi dia. Karena di dalam dunia saja ya tidak ya perkara kain lagu wajib kita beriman. Nabi menceritakan bagaimana nikmatnya surga di dalam hadis ini la'alamu akhiru ahli nar, kata Nabi. Sesungguhnya aku mengetahui penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka, kata Nabi. Untuk aku, kata Nabi, dengan paling terakhir syukur dari neraka khurujan minha wa akhiru ahli jannah dukhulan jannah, dan tiga nenek dengan terakhir tamat surga. Terakhir keluar neraka, terakhir tamat surga. Berarti setelah nenek dengan kafir doang di sana. Karena di dalam riwayat disebutkan selama orang sudah mengucapkan la ilaha illallah wajib dia masuk surga. Walaupun imannya sebesar biji zarrah, wajib dia masuk surga. Tetapi lama kita di neraka. Satu hari di neraka itu Al-Quran menceritakan wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dalam neraka itu pada ukuran di dunia 1000 tahun. Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di dalam neraka atau di akhirat itu sama ukurannya di dunia ka'alfi sanah 1000 tahun. Al-Quran mengatakan begitu ya. Wa inna yawman, satu hari nanti di hari kiamat atau di akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun hari dunia. 1000 tahun hari dunia nono hajlo bin kiamat, hajlo bin akhirat 1000 tahun. Umurnya 60 kan, umurnya 60 ya Allah, luar biasa. Berarti apa namanya pada jamaah luar biasa ya. Wa akhiru ahli jannah dukhulan, kata Nabi, dan lagi ini adalah terakhir masuk surga rajulun dengan mama, kata Nabi. Artinya nanti kata Nabi yang akan terakhir masuk surga dan terakhir keluar dari neraka itu seorang laki-laki dari dengan Nina. Yakhruju minan nari habwa, kata Nabi, cerita yang dari Nabi. Subur dari neraka dalam keadaan guyu, habwa merangkak. Pakudah senang dan sebulan itu. Para ida kan mentalai susah tersubulan kita penjara di dunia senang kita tersubur di penjara waktu rotan misalnya. Kan senang luar biasa. Nenek neraka dulu kita mati kesakitan doang. Lalu perbedaan minan nari habwa, dia keluar dari neraka itu dalam keadaan merangkak. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala, kemudian luka tidak sehingga Allah berfirman, izhab wahai hambaku, pergilah engkau fadkhulil jannata, masuklah engkau ke surga, bukan minta dengan mama nenek dan Allah. Fayatiha, kemudian mereka ada goyuh dengan nenek. Fayukhayyalu ilaihi annaha mala'a, pikiran dah waktu no kerana surga no penuh lantaran terakhir kali dan betul ya tidak penuh surga juga doang ke dalam hati dan betul. Nabi hadis dan nyebutnya fayarji'u, itulah ada mampu berdoa ada fayaqul ya Rabb wajadtuha mala'a, ya Rabb apa no dua surga no apa no surga dari Allah juga mampu. Allah berfirman kali dengan dalam fayaqul tabaraka wa ta'ala izhab fadkhulil jannah, wahai hambaku masuklah ke surga, pergi masuk ke surga. Kemudian sampai 3 kali dengan itu. Terus warna terakhir apa juga dari Allah, fa inna laka mithla dunya wa asyrata amsalha, sesungguhnya engkau wahai hambaku yang terakhir masuk surga, surgamu sebesar 10 kali luasnya dunia. Masya Allah, surga dengan terakhir utama 10 luasnya dunia. Terus tidak dengan nenek arukan tidak marah bahasa dalam
atas khorubi wa anta malik juga. Ya Allah, ya PJA bukit pada ni raja maksud dano abang ida. Marak basan tu ya dengan pulang ke ini dah seolah-olah begitu. Lantaran aku ni dengan terakhir tamas surga, terus terakhir keluar neraka, masa kebeli surga aku marak beli 10 kali luasnya dunia. Kemudian Nabi menceritakan hadis ini, beliau tersenyum ya. Karena apa? Karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala bersenda gurau dengan hambanya. Nah ini ya, orang terakhir kali masuk surga itu luasnya adalah 10 kali luasnya dunia dengan istana-istana. Ini orang yang terakhir. Bagaimana kalau surganya Nabi? Bagaimana kalau surganya para soleh, surganya para ulama? Ya namun kami kiranya akal kita terbatas semuanya saja. Kiranya terjadi dengan mati Allah yang rendah. Wah kita dengan mati saja. Karena lulus cara penelitian amalkan kita kerjaan. Insyaallah kita cukup sampai di sini karena waktu Isya sudah ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi hamba yang istiqomah, mengerjakan sholat 5 waktu, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita terus menjaga kewajiban-kewajiban kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.